kita hari ini akan mempelajari tentang enzim. Ini adalah materi ke-12 ya dari rangkaian mata kuliah biokimia untuk mahasiswa D3 analisis kimia. Jadi ini adalah gambar berbagai struktur enzim yang ada di dalam makhluk hidup. Jadi misalnya kita lihat dari kiri atas, ini enzimnya itu yang warna hitam ya, kemudian ini ada dia punya interaksi dengan molekul lain nih, DNA sepertinya ya. Terus kemudian yang di kiri bawah itu ada enzim yang berwarna jingga. Kemudian di tengah itu ada enzim yang berwarna hijau dengan mengikat beberapa molekul lain. Ini bisa jadi substrat, inhibitor, regulator, modulator atau molekul-molekul lain yang berinteraksi dengan enzim. Ya, terus kemudian ini juga sebelah kanan ada gambar dari potongan dari suatu enzim. Nah, apa sih enzim itu sebenarnya? Mengapa kita perlu enzim? Semua reaksi kimia ya di dalam sistem kehidupan itu memerlukan enzim yang spesifik. Kenapa? Nah, karena enzim diperlukan sebagai kontrol reaksi yang terjadi di dalam sel. Ya, jadi enzim nama lainnya adalah biokatalisator. Ya, bio itu artinya kehidupan, katalis kalau secara kimia, mahasiswa kimia harusnya sudah tahu. Katalisator adalah zat yang mempercepat suatu reaksi. Nah, enzim ini mempercepat suatu reaksi kimia. Apa bedanya dengan katalis kimia? Kenapa tidak menggunakan katalis kimia saja? Karena katalis kimia biasanya bekerja dengan suhu tinggi, sedangkan tubuh kita nggak bisa bekerja dengan suhu tinggi. Ya, kalau suhunya tinggi justru malah kita terurai nanti. Ya, zat-zat misalnya saja kita memperoleh energi dari penguraian glukosa. Ya. Suatu zat yang terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, kemudian mengalami reaksi pembakaran menjadi CO2 dan H2O. Kita ekstrak energi tubuh kita dari situ. Bayangkan kalau reaksi ekstraksi ini sama seperti yang terjadi dalam mesin. Misalnya kendaraan, mobil, motor, ya, yang mengekstrak energi dari bahan bakar, misalnya minyak bumi, bensin misalnya C8, H18, itu ya. Jadi itu berlangsung pada suhu tinggi. Kalau berlangsung pada suhu segitu gimana? Ya mendidih. Semua cairan tubuh menguap nanti, kurus kitanya, gitu ya. Jadi nggak bisa, semua reaksi kimia harus berlangsung pada suhu rendah. Belum lagi molekul-molekul lain yang rusak, seperti misalnya tubuh kita banyak sekali terdiri atas lemak. Lemak juga akan menguap, akan rusak pada suhu tinggi. Ya. Itu meskipun nanti kita akan bahas juga bahwa organisme hidup pada suhu optimal yang berbeda-beda. Misalnya organisme-organisme di kutub suhunya beda. Kalau organisme-organisme yang hidup di mata air panas, suhu optimalnya berbeda. Tapi sebagian besar organisme ini hidup pada suhu yang temperatur rendah. Namun begitu, organisme yang optimal hidup pada temperatur tinggi nggak bisa kalau dibawa ke temperatur rendah. Ya, organisme yang hidup di suhu rendah dibawa ke suhu tinggi ya udah jelas nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi enzim ini adalah nama lainnya biokatalis ya, tadi sudah disampaikan, yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, sebagai suatu katalis tentu saja enzim tidak ikut bereaksi. Ini kata kuncinya. Struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi. Jadi kalau di reaksi kimia kita punya pereaksi ditambah katalis akan menjadi hasil reaksi tambah katalis. Pada sistem biologis kita punya substrat tambah dengan enzim, hasil reaksi akan menjadi produk tambah dengan enzim, sehingga enzim tidak hilang selama proses reaksi. Akhir reaksi, enzim yang didapat kembali dalam bentuk semula dan siap untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Nah, ini enzim adalah protein. Ini sebetulnya teori lama ya, yang baru sekarang tidak semua enzim itu protein. Ada sedikit enzim yang dia berupa asam nukleat. Nah, kita sudah bahas asam nukleat di pertemuan sebelumnya. Jadi memang sebagian besar enzim itu adalah protein. Sebagian besar. Jadi kalau kita mulai dari mulut kita, ini saliva, ada air liur, ada yang namanya amilase yang berfungsi untuk memecah
polisakarida amilosa menjadi glukosa. Itu adalah enzim protein itu. Masuk kerongkongan lambung, ketemu lagi pepsin, protein lagi. Ya, enzim yang protein lagi, memecah protein menjadi pepton. Masuk lagi ke usus. Oh, banyak banget enzim di usus. Nah, kelainan-kelainan enzim di usus banyak terjadi misalnya pada orang tua yang menyebabkan gangguan pencernaan. Obatnya dia minum enzim. Misalnya Enzyplex gitu. Itu isinya campuran dari berbagai enzim. Ya, dimakan. Ya, kemudian itu akan membantu proses pencernaan di dalam usus. Diserap ke dalam darah. Oh, banyak sekali enzim di dalam darah ya. Lipase dan yang lain-lain di darah banyak juga. Kemudian bergerak dia, zat yang kita makan tadi bergerak ke seluruh tubuh, diserap oleh sel yang membutuhkan, misalnya sel otak. Ya, glukosa diserap oleh sel otak untuk energi. Apa yang terjadi pada glukosa itu? Ya, dipecah oleh enzim, banyak sekali enzimnya. Glikolisis ada 10 enzim. Ya, masuk ke dekarboksilasi oksidatif 1 enzim. Masuk siklus Krebs, banyak lagi enzimnya di situ. Belum lagi kalau ada nanti sintesis glikogen, jalur pentosa fosfat dan yang lain. Jadi enzim banyak sekali. Enzim adalah protein yang sifatnya fungsional. Jadi enzim itu memiliki suatu fungsi, bukan struktural, bukan membentuk. Otak kita berpikir, ini enzim semua ini. Makanya saya sering sampaikan ya pada mata kuliah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa penting sekali untuk kita mengkonsumsi protein. Kenapa? Otak kita ini protein. Kamu kalau sarapannya nggak protein, bagaimana mau berpikir? Ya, berat nanti belajar biokimia, nggak sarapan. Aduh, pusing dah. Sarapan pak, apa? Karbohidrat semua, sama aja. Ya, bedanya perutnya kenyang. Ya, energinya ada, energi doang. Tapi berpikir itu protein. Ya, jadi sarapan itu sangat penting protein karena sebagai enzim. Ya. Daya katalitik sangat besar dan sangat spesifik. Jadi satu enzim hanya mengkatalisis satu reaksi. Beda dengan reaksi kimia. Katalis kimia dia biasanya bisa mengkatalisis banyak reaksi. Enzim nggak begitu. Satu enzim satu reaksi. Nah, hal ini menyebabkan enzim itu kita punya banyak sekali enzim dan tubuh kita bisa melakukan pengaturan. Contoh glukosa aja yang paling simpel. Glukosa itu adalah titik tengah dari banyak sekali reaksi dalam tubuh kita. Glukosa bisa dipecah jadi energi masuk ke yang namanya glikolisis. Glukosa bisa dipecah atau diubah menjadi pentosa yang namanya pentosa fosfat pathway, jalur pentosa fosfat. Glukosa bisa dibuat menjadi glikogen. Terus reaksi mana yang terjadi? Apakah bersamaan? Bisa bersamaan, bisa berlainan. Nah, ini karena enzimnya berbeda gitu. Bahkan glikolisis dan reaksi baliknya gluconeogenesis, enzimnya beda. Nggak semuanya sama. Kenapa begitu? Ya, agar terjadi reaksi yang bisa dikontrol. Bayangkan kalau enzimnya sama. Nggak beres-beres karena reaksinya bolak-balik terus gitu ya. Jadi reaksi-reaksi itu dalam tubuh diatur. Nah, struktur enzim adalah protein globular. Jadi kalau ingat kuliah protein, berdasarkan bentuknya protein dibagi dua, yaitu protein globular yang berbentuk kompak bola ya, globul, dan protein yang berbentuk fibrous atau serat. Protein yang berbentuk serat biasanya itu protein struktur. Contohnya apa saja? Rambut, keratin, bentuknya serat. Otot, miosin, ya, aktin, miosin itu bentuknya serat. Tapi pada protein-protein enzim semua bentuknya globul. Kenapa? Dengan bentuk bola, dia bisa menangkap substrat, ditangkap substratnya. Ini contoh gambar dari amilase pankreas, amilase yang ada di dalam usus kita, yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ya, ini ada yang sebelah kanan bawah, ini molekul kecil nih glukosa. Nah, ada yang hijau ini adalah biasanya logam ya, yang merupakan aktivator enzim. Nanti ada di sini kita bahas. Oke, enzim diproduksi oleh semua organisme hidup. Semua. Ya. Jadi semua organisme hidup itu memproduksi enzim untuk bertahan hidup. Sumbernya dari mana? Ya, tentu saja dari asam amino. Asam amino dipolimerisasi membuat enzim. Nah, tapi di makanan yang kita makan itu juga ada enzim. Terutama kalau yang mentah. Kalau yang matang gimana? Ingat bahwa enzim adalah protein. Pada proses pemasakan suhu tinggi, protein akan mengalami proses yang namanya
denaturasi. D itu artinya perusakan, natur itu alami. Jadi perusakan dari struktur alaminya. Struktur alami protein itu ada yang tersier, kuarterner. Apa itu Pak tersier, kuarterner? Lihat lagi kuliah mengenai protein ya. Jadi dari struktur tersier, kuarterner, hancur protein ini. Terurai menjadi struktur primer. Nah, pada struktur primernya protein bisa dipotong jadi asam amino. Asam amino diserap ya, ke dalam tubuh kita, dia bekerja di tubuh kita. Menjadi berbagai enzim, menjadi berbagai protein. Itu kalau kita makan makanan yang matang. Loh, terus Pak, kenapa tadi disampaikan di awal? Bagaimana dengan makanan yang mentah? Makanan yang mentah bagus juga. Makanan yang mentah itu mengandung enzim yang masih hidup. Ya, enzim yang masih hidup ini bisa bekerja karena dia masih hidup. Dan protease dalam tubuh kita juga akan lebih sulit untuk memotongnya. Contohnya telur paling gampang. Ada makan telur matang, telur mentah. Apa bedanya? Ya pada telur matang yang kita butuh tuh asam aminonya untuk diserap. Pada telur mentah yang kita butuh proteinnya. Bukan nanti protein telur jadi protein tubuh kita, enggak. Tapi protein ini akan hidup. Protein ini masih hidup, yang kemudian dia bisa bekerja. Nah, bisa diserap enggak? Kan kalau makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, dicerna enggak? Kalau masih mentah itu enggak bisa dicerna, susah. Karena dia masih di struktur tersier dan kuarterner. Masuk ke usus halus, bisa diserap enggak? Enggak bisa. Karena struktur tersier kuarterner ukurannya besar, enggak bisa diserap. Dia lewat terus masuk ke yang namanya usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Enzim protein yang masih hidup ini akan mengikat, akan menangkap bakteri-bakteri dan membuang bakteri-bakteri merugikan dari usus besar. Jadi penggunaan telur matang dan telur mentah itu berbeda. Gitu ya. Nah, termasuk ini ya, semua makanan-makanan ya, terutama kalau protein-protein hewani itu ukurannya besar-besar. Tapi protein dari tumbuhan banyak yang ukurannya kecil. Ya, banyak yang ukurannya kecil, jadi lebih mudah juga kalau mau dicerna dan diserap meskipun dalam bentuk mentah. Nah, ini tubuh ya. Jadi enzim dari makanan yang kita makan tuh dihancurkan. Ya, ada lipase yang mendegradasi lipid, protease mendegradasi protein, selulase degradasi selulosa, tapi nggak ada di manusia ya. Manusia nggak punya selulase. Kalau ada kita makan rumput nanti. Ya, jadi ini adanya di hewan ruminansia dan rayap. Ya, jadi seperti sapi, kambing itu punya selulase. Dia bisa mencerna rumput. Nah, rayap lebih lengkap. Rayap juga punya selulase, dia bisa mencerna kayu. Cuman rayap dia ada tambahan lagi. Karena kayu tidak hanya mengandung selulase tapi lignin juga. Dia mencernanya dengan tambahan ada jamur-jamur yang dihasilkan oleh air liur rayap ya, yang dia bisa mencerna lignin di kayu. Oke, selanjutnya ada amilase yang degradasi pati. Khusus amilase ada 2 tempat dihasilkannya, yaitu yang pertama dia di mulut ya. Dan yang kedua dia dihasilkan di pankreas yang akan dimasukkan ke dalam usus halus. Selain itu masih banyak enzim yang lain, karbohidratase yang lain, sukrase, laktase, belum lagi nukleotidase ya, dan lain-lain. Oke, jadi dalam mempelajari enzim ada istilah yang namanya sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim, jadi kalau tadi enzim itu berbentuk globuler, ada bagian dari enzim yang bisa menangkap namanya substrat. Ya, jadi ini gambar enzim ya. Lihat tulisan active site. Site itu artinya sisi ya, situs. Ya, jadi pada active site enzim bisa mengikat substrat. Substrat terikat di sini, ini reaksinya irreversible ya. Kemudian akan dilepaskan produk. Nah, kalau udah jadi produk itu irreversible. Udah nggak bisa produk balik lagi ke substrat, kecuali ada reaksi-reaksi tertentu nanti. Ya, tapi ada juga yang namanya sisi allosterik. Apa itu allosterik? Allosterik adalah sisi tempat enzim itu diatur.
Dimana kalau pada sisi allosterik ditempati oleh regulator ya, regulator itu bisa dua, bisa aktivator, bisa inhibitor. Kalau dia regulatornya ditempati oleh inhibitor, berhenti dia, nggak bisa bekerja. Tapi kalau regulatornya ditempati aktivator, ya, aktif. Ada lagi nanti namanya modulator. Modulator itu bisa plus, bisa min. Bisa modulator plus itu mempercepat, modulator min memperlambat. Gitu. Jadi reaksi dalam tubuh itu sangat kompleks. Tapi ini biasanya yang kayak gini, yang punya regulator itu enzim yang di dalam sel, di dalam tubuh. Tapi kalau enzim-enzim pencernaan nggak punya regulator, buat apa? Kan dia kalau ada makanan dihasilkan, nggak ada makanan ya berhenti, nggak dihasilkan. Jadi nggak perlu regulator. Yang ada cuman active site aja. Enzim-enzim dalam tubuh kayak enzim untuk sintesis kolesterol itu ada regulatornya. Kalau nggak pakai regulator kacau nanti. Sintesis kolesterol terus, waduh kita kena jantung koroner. Kalau nggak sintesis kolesterol, aduh kulit kita bisa kering nih, pecah-pecah. Karena kulit ini kolesterol ini, gitu ya. Cepet tua kalau sintesis kolesterolnya sedikit. Ya, model spesifisitas enzim terhadap substrat. Ini jadi enzim. Yang hijau enzim ya, di sebelah kanannya itu ada lubang-lubang. Lubang-lubang ini akan berkolerasi, punya struktur 3 dimensi yang pas dengan substrat. Jadi substrat harus bisa masuk ke lubang-lubang ini. Nah, ini lihat gambar yang sebelah kanan. Pada gambar yang sebelah kanan enzimnya warna hijau, substratnya warna kuning. Nah, ini akan masuk ke dalam lubang 3 dimensi yang ada di enzimnya. Itu adalah kenapa enzim menjadi spesifik. Ya, istilahnya kita punya 2 model untuk enzim. Yang pertama model gembok dan kunci ya. Model gembok dan kunci ini artinya enzim itu seperti gemboknya dan substrat seperti anak kunci yang punya posisi yang pas, fit dengan gemboknya. Nah, ini pertama kali diungkapkan oleh Emil Pisser. Jadi enzim dengan substrat itu akan membentuk suatu kompleks yang disebut dengan kompleks lock and key, kompleks anak kunci dan kuncinya, lock and key. Pada tahun 1890 ya, Emil Pisser mengumpamakan substrat dan sisi aktif sebagai anak kunci dan kunci. Lihat reaksi di bawahnya ya. Enzim aktif site-nya itu ada lubangnya yang cocok dengan substrat. Ini lock and key. Nah, tapi kemudian ada teori yang kedua dari Kosland namanya induced speed. Ya. Jadi setelah dia masuk baru dia terinduksi untuk pas. Nah, model induced speed ini kesesuaian bentuk awalnya belum ada. Pengikatan enzim dan substrat menyebabkan perubahan konformasi enzim. Jadi si substrat ini sebetulnya lebih cocok kepada kondisi transisi. Nanti ada kondisi transisi. Misalnya saya punya ini ya, bolpen dan tutupnya ya. Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan. Ya, ini pada waktu dia bergabung, ini adalah substrat. Ini substrat. Tapi nanti enzim akan memecah si bolpen dan tutupnya ini menjadi produk. Dipecah jadi 2 produk. Kalau model lock and key, bahwa sisi aktif enzim ini akan bertepatan dengan bentuk substrat. Ini lock and key. Ya, jadi pas gitu, masuk ke dalam substratnya. Ini lock and key. Nah, bagaimana dengan induced speed? Induced speed itu adalah dia menempatkan kondisi transisi. Jadi misalnya ini ya. Gini. Sebelum dia lepas, dia akan mencapai suatu kondisi dia agak miring sedikit kayak gini lah. Habis itu lepas. Nah, pada kondisi miring ini bisa balik lagi ke awal, kepasang, bisa lepas. Nah, pada model induced speed ini sisi aktif si enzimnya itu agak miring dikit sehingga ini begitu masuk substratnya dia akan terdorong untuk miring. Ya, dan akan mudah untuk lepas. Jadi itu model yang namanya induced speed. Oke, nah tadi saya sudah bilang ya, ada istilah kondisi transisi. Nah, bagaimana cara kerja enzim? Yaitu enzim menurunkan energi aktivasi. Baik, pada reaksi kimia, saya akan kembali ke reaksi kimia lagi, misalnya di mobil atau motor ya. Bagaimana mobil atau motor itu bisa mengekstrak energi dari bahan bakar? Jadi ibaratkan substrat ini S adalah bensin. P produk adalah CO2 dan H2O. Substrat bensin plus O2 ya. Itu ada namanya energi transisi.
baru kemudian menjadi produk. Bensin bisa nggak mengeluarkan energinya kalau tidak ada busi, tidak ada percikan api? Nggak bisa. Itu energi. Jadi dalam rangka mengekstrak energi yang lebih besar, kita perlu energi yang kecil, sehingga energi itu bisa diambil. Ini adalah sistem kimia. Nah, di tubuh kita nggak bisa begitu. Ya, masa harus dipanas-panasin dulu? Nggak bisa. Ya, di tubuh kita. Katakanlah bayangkan ada orang yang kelaparan, dia sangat kelaparan. Ya udah sampai mau pingsan, terus dikasih teh manis seger, nggak perlu dia dipanasin dulu, nggak perlu. Itu bedanya sistem hidup. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena enzim bekerja menurunkan energi aktivasi. Lihat kurva ini ya. Energi yang diperlukan untuk start suatu reaksi pada reaksi enzimatis jauh lebih rendah dibandingkan energi pada reaksi kimia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari substrat itu dirubah. Ini ada puncak yang kecil menjadi ES, enzim substrat. Kemudian ada lagi yang kedua, enzim produk. Nah, puncak yang tertinggi di sini dari ES jadi EP. Ini pun masih bisa balik karena pendek. Ya, tapi kalau reaksi kimia biasa dia nggak bisa balik. Nah, perhatikan yang ketiga, EP menjadi P. Nah, ini tinggi nih, nggak bisa balik. Jadi kalau udah EP menjadi P, reaksinya nggak bisa balik. Tapi begitu dari S jadi EP bisa jadi lepas jadi S lagi bisa. Dari EP dari ES jadi EP bisa balik. Tapi udah dari EP ke P itu udah nggak bisa balik. Nah, energi aktivasi ini adalah jumlah energi yang diperlukan untuk membawa semua molekul dalam satu mol bahan pada suatu suhu tertentu dari keadaan awal menuju keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi itu ada dua peluang. Apakah reaksi akan berlanjut atau reaksi akan berhenti atau kembali ke kondisi awal. Itu namanya transisi. Keadaan transisi kemungkinan terbentuk dan terputusnya ikatan kimia. Ya, jadi namanya juga transisi ya. Dia ada dua kemungkinan, bisa lanjut, bisa balik gitu. Itu transisi. Nah, ini mekanisme kerja enzim ya. Jadi dari ini seperti bola yang akan diturunkan ke suatu lembah. Pada reaksi yang tidak dikatalisis, energinya sangat besar kita untuk melewati energi aktivasi. Tapi pada reaksi yang dikatalisis ini lebih landai. Terjadi penurunan energi aktivasi. Oke, kemudian ini mekanisme kerja enzim, misalnya ini adalah ribozim. Nah, ini ribozim itu tadi salah satunya enzim yang bukan dari protein, tapi dia dari asam nukleat. Nah, dia mengkatalisis reaksi penggabungan asam amino. Digabung. Kemudian ada air yang lepas. Ya, maka terbentuklah peptida, ikatan peptida. Ya, ini mekanisme kerja enzim. Nah, kemudian dalam mempelajari suatu enzim juga ada ini misalnya katalase. Katalase itu memecah H2O2 menjadi H2O plus O2. Ada yang tahu H2O2? H2O2 itu adalah suatu zat yang dia tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, sangat beracun. Ya, nanti coba kalau ke lab ada H2O2. Ya, karena dia radikal bebas ya. Jadi oksigen bilok normalnya adalah -2. Pada H2O2 bilok normalnya itu -1. Jadi beracun. Tapi dalam tubuh kita butuh dalam jumlah yang kecil. Kalau kebanyakan dia harus diuraikan. Nah, kenapa kita butuh dalam jumlah yang kecil? Untuk racun. Kok dalam tubuh kita perlu racun? Iya. Kalau ada virus dan bakteri, H2O2 adalah salah satu pertahanan tubuh. Jadi nanti ada di tubuh kita namanya lisosom. Ya, kalau udah belajar mikrobiologi ada di dalam sel namanya lisosom. Nah, dari virus dan bakteri itu akan dimasukkan ke lisosom, dikasih H2O2, mati dia. Nah, kembali lagi, selain H2O2 ada namanya peroksida ini ya. Ada superoksida HO2. Itu bilok O-nya -0,5. Itu lebih beracun lagi, kalau itu nggak boleh ada. Ya, makanya kita punya superoksida dismutase. Nah, lihat H2O2. Reaksi H2O2 menjadi H2O ini pada kondisi normal tanpa katalis. Itu ECAT-nya 18.000 kalori per mol. ECAT-nya 18.000 kalori per mol. Dengan laju 1 kali 10⁻⁷ liter per mol per detik. Jadi kecil sekali.
1 detik itu 10 pangkat min 7. Aduh, 1/10 juta. Jadi untuk 1 mol reaksi secara alami tanpa katalis itu akan berlangsung selama berapa? 10 pangkat 7, 10 juta ya, 10 juta detik jatuhnya. Kalau kita balik ini 10 juta detik. Lama banget. 10 juta detik. Kalau dengan katalis logam, dengan katalis kimia itu 10.000 kalori per mol ya. Lajunya jadi 56 liter per mol per detik. Tapi dengan katalis jadi 2000 kalori per mol. Jadi jauh lebih rendah energi aktivasinya dengan laju yang lebih tinggi, 4 kali 10 pangkat 6 atau 4 juta liter per mol per detik. Jadi 4 juta molekul per detik yang diuraikan oleh katalase. Harus cepat karena nggak boleh akumulasi. Akumulasi kita radikal bebas bisa menyebabkan kanker. Itu H2O2. Nah, kemudian nih enzim dan reaksi. Ini adalah contoh hidrogen peroksida H2O2 ya. H2O2 tanpa enzim tidak ada reaksi. Sebenarnya ada reaksi tadi ya, tapi sangat-sangat lambat. 10 juta detik dibutuhkan untuk 1 mol reaksi, terlalu lama. Tapi dengan substrat dan H2O2 sebagai substrat ditambahkan enzim ya, katalase dari hati sapi ya, ini dianjurkan diekstrak katalasenya, kita tambah, terjadi pembentukan buih yang sangat cepat. Buih ini adalah oksigen ya, hasil dari penguraian H2O2 dia menjadi H2O plus O2, jadi ada buih. Ini bukti bahwa reaksinya telah terjadi. Nah, dari tadi saya bilang katalase, amilase. Nah, ini ada namanya penamaan enzim. Ada 2 tata nama enzim. Yang pertama tata nama konvensional atau tradisional atau trivial. Yang kedua tata nama sistematis atau enzimatis atau tata nama modern atau yupak. Bukan yupak mah kimia. Atau EC, bukan EC ya, tapi EC, Enzyme Commission, tata nama Enzyme Commission. Oke, jadi tata nama tradisional itu selalu diakhiri dengan ase. Amilase berarti yang jadi itu ada kaitannya dengan amilosa nanti, ase ya. Nah, tata nama ase ini ada 4 aturan. Yang pertama berdasarkan substratnya. Ya, contohnya sukrase, ya berarti dia substratnya sukrosa. Lipase substratnya adalah lipid. Amilase substratnya amilosa. Laktase substratnya laktosa, dan seterusnya. Ini membingungkan karena bisa jadi ada enzim yang substratnya sama tapi produknya beda. Contohnya misalnya adalah ada contohnya ini. Oh ya, contohnya glukosidase. Ya, glukosidase substratnya itu ikatan glikosidik. Ya, jadi dia substratnya ikatan glikosidik. Tapi kan bingung. Ikatan glikosidik nanti kan macam-macam. Molekul ada yang dari amilosa, amilopektin, ada yang ikatan 14, ada 16, ada yang alpha 14, ada yang beta 14, ini bingung. Nah, makanya penamaan tradisional ini jadi masalah ya, makanya nanti ada penamaan modern. Nah, kemudian berdasarkan fungsi oksidase, reaksi oksidasi, dan banyak banget reaksi oksidasi ya. Ada yang 1 step, ada yang multi step ya. Hidrolase, mengatalisis hidrolisis. Ya, ini juga macam-macam nanti kalau hidrolase. Ada yang airnya lepas, ada ada yang airnya masuk, ada yang 1 molekul air, 2 molekul air, macam-macam. Berdasarkan produk, pepsin produknya pepton, tripsin produknya tripton. Nah, ada lagi enzim yang ini sering sekali menjadi titik kritis kehalalan suatu produk ya, misalnya saja namanya soiton. Oh, soiton serem amat. Bukan itu ya. Soy itu artinya kedelai ya. Jadi soiton ini enzim yang dia mengkatalisis kedelai menjadi peptidanya atau pepton. Jadi namanya soiton, soiton itu produk dari hidrolisis kedelai. Kedelai dihidrolisis dengan pepsin menjadi soiton itu ya. Itu
Pepsinnya dari mana? Ini sering menjadi masalah. Pepsin itu kan enzim yang mengurai protein. Otomatis tidak bisa diambil dari hewan yang memakan rumput. Padahal yang halal itu adalah hewan yang memakan rumput biasanya, herbivore. Terus yang ada pepsinnya dari mana? Karnivor. Waduh, karnivor ngeri amat ngambilnya ya. Dari harimau. Susah. Lagian harganya juga mahal. Nah, oleh karena itu biasa diambil dari omnivor. Apa? Misalnya babi. Babi punya pepsin. Karena dia makan segalanya kan. Ya, jadi, nah ini yang kemudian biasanya menjadi halal atau haram. Oke, lanjut lagi berdasarkan diperolehnya. Jadi papain itu dari pepaya. Ya, papain dari pepaya. Oke, klasifikasi dari enzim. Kelas oksidoreduktase, ya, oksidasi reduksi. Transferase, transfer gugus. Hidrolase, hidrolisis. Liase, pemutusan atau pembentukan ikatan rangkap. Isomerase, isomerisasi. Ligase, penggabungan dua molekul menggunakan ATP. Translokase, pemindahan molekul menyeberangi membran. Ini penamaan enzim modern ya ini. Ingat bahwa urutan 1 sampai 7 ini nggak boleh kebalik-balik. Karena dia nomor ini harusnya ada nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini penamaan modern yang didasarkan atas klasifikasi. Dan ini strict, nggak boleh kebalik-balik. Ya. Nah, ini klasifikasi enzim ini cuma ada 6 ya di sini. Tadi padahal ada 7. Kenapa? Karena yang nomor 7 ini baru ditemukan tahun lalu ya kalau nggak salah, apa 2 tahun lalu gitu. Jadi masih sangat baru. Jadi di textbook juga dia belum masuk. Cuman dalam kuliah ini penting juga untuk diketahui, jadi tetap kita sampaikan yang 7 tadi. Ya, jadi misalnya nih, alkohol dehidrogenase, kodenya 1111. Jadi penamaan enzim modern itu terdiri atas 4 digit angka. Kayak IP ya. Kalau yang suka komputer IP address ini sama 4 digit angka. Jadi tulis EC 1.1.1.1. Heksokinase EC2712. 2 yang pertama ini ada kelasnya. Transferase itu selalu 2 nomornya. 7 ini nanti ada lagi subkelas, subkelas dan seterusnya ya. Jadi ini heksokinase 2712. Karboksipeptidase A 34171. Pirufat dekarboksilase 4111. Malat isomerase cistrans ya ini 5211. Pirufat karboksilase 6411. Jadi ini tata nama enzim modern. Nah, dengan tata nama ini tidak menyebabkan kebingungan. Kenapa? Karena enzim dari sumber yang berbeda juga. Kalau strukturnya beda dikit aja, nomornya dikasihnya beda. Misalnya amilase dari manusia sama dari apa ya? Dari sapi nggak ada. Pepsin lah ya, pepsin dari sama sih ya. Pepsin nama renin ya, renin itu dari sapi. Dari anak sapi kan minum susu. Jadi dia punya juga pepsin atau pengurai proteinnya ada juga, tapi beda sama babi. Itu nomornya nanti akan berbeda. Oke ya, ini adalah mitokondria ya. Ini yang atas itu bagian dalamnya namanya matriks. Yang luar ini adalah ruang antara mitokondria atau intermembran space. Nah, di situ enzim banyak di situ. Banyak enzim di situ ya. Oke. Tiap enzim mempunyai kode EC. Digit pertama ini kelas, terus kedua subkelas, ketiga subkelas. Keempat nih spesifik enzimnya. 2711 transferase. 7 yang kedua berarti dia masuk untuk mentransfer fosfat. Nah, 1 ini alkohol adalah akseptor fosfat. 1 yang kedua heksokinase atau ATP heksosa 6 fosfotransferase. Oke, jadi ini cara menamakan kode enzim. Sekarang kalau kita buka yang paling gampang misalnya Wikipedia aja ya. Kamu cari enzim, misalnya apa? Alkohol dehidrogenase. Ya, untuk pembuatan alkohol. Ya, itu nanti ada kode-kodenya tuh, pasti ada kodenya. Jadi penyakit
itu misalnya dokter membicarakan suatu penyakit kelainan enzim, itu harus dengan kodenya agar tidak salah target obatnya, target enzimnya. Industri ingin pembelian atau produksi enzim, harus ada kodenya juga, 4 digit kode ini. Jadi ini penting sekali pada dunia modern. Oke, next, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, konsentrasi substrat. Yang kedua, konsentrasi enzimnya itu sendiri. Yang ketiga, pH dan suhu. Yang ketiga itu pH, yang keempat itu suhu. Ingat ya, 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, jadi pH itu misalnya perubahan pH, suhu itu ya perubahan suhu. Khusus untuk substrat dan enzim, konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim, semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kerja enzim akan semakin cepat. Nah, tapi nanti berbeda cara mempercepatnya gimana. Pada suhu dan pH, itu ada yang namanya suhu dan pH optimum. Jadi kalau terlalu tinggi juga akan melambat, terlalu rendah juga akan melambat. Jadi ini bedanya konsentrasi enzim dan substrat ya. Dengan konsentrasi dengan pH dan suhu. Oke, pertama, pengaruh konsentrasi substrat terhadap enzim. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin tinggi kecepatan reaksi. Tapi ini tidak linear. Ya, jadi nggak lurus garisnya. Yaitu garisnya hiperbolik. Jadi ini lihat, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi terus, lama-lama datar. Kenapa begini? Ibaratnya adalah, misalnya orang mau bangun rumah ya. Enzim ini adalah orangnya atau tukangnya. Nah, batu bata itu adalah substratnya, nanti akan menjadi rumah. Kalau batu batanya dikit, ya dia nggak bisa cepat kerja, orang bahannya cuma dikit. Kita tambah, makin cepat. Lama-lama ada kapasitas maksimum. Saat mencapai kapasitas maksimum, ya udah mentok, gitu ya. Tidak bisa dipercepat lagi, nggak bisa, karena sudah maksimum. Ya, sudah mencapai kecepatan maksimum, nggak bisa dipercepat. Nah, sebenarnya saya suka menganalogikan ini juga terhadap mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu punya, tadi kan saya bilang di awal, kamu berpikir pakai enzim itu di otak. Dan itu ada kapasitas maksimumnya. Pak, saya udah maksimum, bener udah maksimum. Jadi dalam suatu tes psikologi itu ada yang namanya IQ. IQ. Ya, udah tahu IQ-nya berapa? Nah, pasti harusnya udah sih, dari SMA segala macam udah pernah tes psikologi ya. Nah, IQ ini adalah menggambarkan sebenarnya kemampuan enzim-enzim di otak seseorang untuk bekerja. Ya, makin tinggi makin cepat enzimnya. Itu namanya kalau di istilah psikologi namanya original potential. Potensi asli. Nah, ada lagi tes psikologi yang menggambarkan namanya full potential. Namanya MMP1 kalau nggak salah ya. MMPI bukannya one, MMPI ya, bukan satu MMPI. Jadi MMPI ini adalah suatu tes psikologi untuk menggambarkan full potential. Apa itu full potential? Full potential adalah potensi yang kamu gunakan saat ini. Itu ada tesnya tuh di psikologi itu. Jarang tapi dipakai soalnya itu kan harus ada cost lagi ya. Jadi orang itu original potential dan full potential itu harus nyambung. Contoh, original potentialnya misalnya tinggi, IQ-nya 120. Full potentialnya rata-rata atau rendah. Ini berarti bermasalah. Ini bermasalah. Ini IQ-nya tinggi tapi nilai rata-rata. Ini orang bermasalah. Ya. Kenapa? Ya karena dia belum memanfaatkan potensi tubuhnya secara full. Tapi kalau misalnya IQ-nya rata-rata, full potensialnya rata-rata, ya sudah. Berarti sudah optimal. Ini berarti ya itu optimalnya dia gitu. Kalau secara tes psikologi, itu optimalnya dia. Jadi belum tentu mahasiswa yang misalnya katakanlah prestasinya rata-rata ini bermasalah, belum tentu. Kita harus lihat lagi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti Pak IQ saya rendah, saya mah udah mentok segini-gini aja gitu. Enggak, salah.
Salah gitu ya. Kenapa? IQ tadi saya bilang apa? Kecepatan seseorang untuk memproses informasi di dalam otaknya, dan itu given, kita nggak bisa memilih kan. Nah, kita nggak bisa memilih. Tapi apa? Kecepatan kan? Saya bilang kecepatan. Contoh kayak berangkat dari Bogor ke Jakarta, yang satu pakai Ferrari, yang kedua dia pakai angkot misalnya. Tapi yang pakai angkot dia berangkat lebih awal. Yang pakai Ferrari santai-santai, tidur-tiduran dulu, yang ngobrol-ngobrol dulu. Tentu bisa saja yang pakai angkot tadinya mencapai tujuannya lebih awal. Bisa. Jadi IQ rendah itu bukan berarti wah ini saya udah dijudge IQ rendah, udahlah saya segini-gini aja. Enggak. Tapi artinya kamu harus berusaha lebih keras gitu ya, harus berusaha lebih keras, harus lebih rajin gitu. Jadi nggak bisa disamain ya. Wah, kalau begitu saya rugi dong Pak, saya harus belajar 2 kali lipat dari yang IQ-nya lebih tinggi. Enggak ya, kamu punya kesempatan dapat pahala 2 kali lebih banyak, karena pahala itu ada pada prosesnya. Kita belajar itu berpahala. Kalau orang yang sekali belajar langsung paham, pahalanya sekali. Kamu 2 kali belajar, kamu punya 2 kali pahala. Gitu. Jadi ini 2 sisi ya. Ini dari sisi psikologi ya. Jadi itu. Nah, tapi ya ada tapinya satu lagi. IQ tinggi, tapi penyerapan kurang. Coba evaluasi nutrisi. Nutrisinya udah bener belum? Tercukupi nggak proteinnya? Kamu minum susu nggak? Enggak Pak, makannya karbohidrat mulu. Iya. Gimana mau berpikir? Gitu. Jadi anak-anak Indonesia ini cerdas. Tapi indeks pembangunan manusia kita lambat. Indeks pembangunan manusia kita rendah dibandingkan negara lain. Kenapa? Salah satunya ini. Faktor pertama adalah nutrisi. Ya. Nutrisi harus cukup dulu. Anak Indonesia harus cukup protein. Makanya protein harus murah. Ini masalah di kita. Susu mahal. Ya, daging mahal. Masalah ini. Gitu. Nah, ini tugas pemerintah. Makanya nanti kalau kalian menjadi pemerintah itu tugas. Susu itu harus murah. Protein itu harus murah. Daging murah. Baru masyarakat bisa cerdas. Nah, setelah cerdas harus apa? Otak itu harus diisi. Ya, otaknya udah ada nih. Enzimnya udah ada. Tapi kemudian nggak diisi, atau diisi dengan hal-hal yang nggak manfaat, ya, ngegame, nonton yang nggak jelas, gitu ya, nggak faedah juga gitu. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut ya tentang otak tuh ada yang namanya amigdala. Jadi si memori ini nggak disimpan di dalam sel, tapi dikoneksi antar sel. Ya, makin kita sering berpikir, membaca, koneksi antar sel ini makin banyak. Makin terkoneksi, kalau sel otak kita dilihat di mikroskop, makin kayak jaring laba-laba yang sangat banyak, makin cerdas itu. Tapi kalau nggak pernah dilatih, koneksinya cuma dikit. Ya IQ tinggi kalau tidak diisi ya sama saja gitu ya. Seperti lembaran-lembaran buku yang hanya ditulis dengan pensil yang sangat tipis, gampang kehapus. Ya, jadi itu. Jadi nutrisi harus cukup dan belajar. Nah, itu ya. Jadi itu terkait dengan enzim, kecepatan reaksi enzim. Oke, kita balik lagi. Nah, intermezzo dikit tadi ya. Oke, jadi bagaimana dengan konsentrasi enzimnya? Nah, ini konsentrasi substrat non enzimatik ya. Jadi kalau pada ini sebenarnya konsentrasi enzimnya ini. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya konsentrasi enzim ini harus direvisi nih. Yang tadi kan pengaruh konsentrasi substrat ya, tidak linear. Yang kedua konsentrasi enzim. Tentu makin banyak enzim makin cepat. Contohnya tadi orang bangun rumah ya. Kalau makin banyak tukangnya yang kerja, ya rumahnya makin cepat jadi gitu karena makin banyak. Ya, jadi itu linear. Sama dengan enzim dalam otak kita. Makin banyak enzimnya, makin cepat kerjanya. Makanya nutrisi itu tadi linear dengan nutrisi. Ya. Tapi kalau dengan kapasitas itu non linear. Udah mentok ya, kecepatannya 10 halaman per hari. Ya udah mentok segitu udah. Nggak usah maksa. Ya 10 halaman. Besok belajar lagi gitu.
Jadi orang kalau udah belajar udah mentok udah gitu. Makanya kalau jenuh ya udah jenuh nggak apa-apa, refreshing oke, gitu ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kasarnya gitu ya. Dalam semua hal ya refreshing itu bagus. Orang tuh harus punya hobi gitu ya. Jadi refreshing. Tapi jangan refreshing mulu kagak belajar. Terus nanti ngeluh, ih tugas gue banyak banget, dikerjain nggak? Kagak, ya iyalah. Gitu. Ya jadi tetap harus ada gitu, seimbang. Ya. Oke, next pengaruh pH ya. Jadi ada pH kita sudah belajar dari 0 sampai 14. Nah, semua enzim itu punya pH optimal. Contoh, ya enzim amilase pH optimalnya netral. Terlalu asam, terlalu basah nggak kerja di. Enzim-enzim dalam tubuh kita pH-nya tuh netral, sekitar 7,4. Ikut pH darah. Bagaimana dengan enzim di lambung? Lambung kan pH-nya asam. Ya pH optimalnya juga asam. Ya, makanya enzim di lambung itu dia tidak menghancurkan sel lambung itu sendiri. Sel kan protein. Kenapa tidak? Karena pH. Pada pH normal dia nggak kerja. Begitu ada asam lambung, ada makanan, baru dia kerja. Dihancurkan tuh makanannya. Protein di makanannya. Karena pH-nya asam. Gitu ya. Urease, enzim yang menguraikan urea menjadi amonia dan CO2. Basah pH-nya. Jadi kalau di toilet yang jorok ya, yang nggak bersih itu ada yang kuning-kuning tuh, itu namanya lichen ya, seperti jamur gitu ya, bakteri. Dia menghasilkan urease. Urease adalah enzim yang memecah urea CONH2 dua kali menjadi NH3 plus CO2. NH3 adalah amonia, itu nguap, nanti akan tercium oleh hidung kita. Makanya toilet yang kotor itu menjadi berbau pesing, itu bau amonia. Padahal kan manusia nggak mengeluarkan amonia, kita mengeluarkan urea. Ya itu karena ada konversi dari urea menjadi amonia oleh si bakteri atau jamur ya, sehingga untuk energi mereka dan kita menyiumnya sebagai bau pesing. Beda sama ikan. Kenapa ikan bau amis? Karena ikan menghasilkan amonia, ikan nggak menghasilkan urea. Ikan tuh menghasilkan amonia. Oke. Jadi pH itu ya. pH itu kalau terlalu tinggi dia denaturasi. Terlalu rendah juga denaturasi. Makanya merubah atau merusak dari enzim itu. Oke, contoh pH optimum enzim. Pepsin itu 1,5. Ini adanya di lambung. Sukrase di usus 6,2. Karena masih ada asam-asamnya dikit dari lambung. Tapi sudah dinetralkan oleh garam empedu. Empedu itu basa. Cairan empedu itu basa. Jadi dinetralkan. Ya, kemudian katalase dalam tubuh kita 7,3. Arginase dari hati sapi itu 9. Alkalin fosfatase dari tulang itu 9,5. Nah, selanjutnya pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Saya ingin kalian lihat satu grafik dulu yang human dulu, jangan lihat yang hot spring, nanti bingung. Oke. Lihat yang human ya. Suhu tubuh manusia itu sekitar 37. Kalau kita turun, kita didinginkan gitu ya, enzim kerjanya makin lambat. Karena itu pada suhu yang terlalu dingin juga pusing mau mikir, kedinginan gigil gitu ya. Karena apa? Energi tubuh akan difokuskan untuk menaikkan suhu tubuh dulu. Jadi kita nggak difokuskan untuk berpikir, bekerja gitu ya. Itu didinginkan. Nah, makin didinginkan, lihat ini grafiknya datar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa si protein itu mulai membeku. Saat membeku maka enzim tidak bekerja. Makanya makanan-makanan itu disimpan pada suhu beku agar awet. Ya, jadi tidak ada proses pembusukan gitu. Tapi perhatikan bahwa ini nanti mencapai 0 dia pada titik beku. Tapi kalau kulkas kan nggak beku, tapi pada suhu 4 derajat ya. Nah, makanya di suhu 4 derajat tuh masih ada bakteri. Ada bakteri dalam kulkas, Pak? Ada. Kalau kamu ambil agar yang dari lab itu diolesin, ada bakteri. Tapi harus nanti disimpannya suhu dingin lagi. Makanya kulkas itu bau. Bau adalah indikasi bahwa di situ ada bakteri. Lah dulu sebelum ditemukan kulkas nggak ada. Aneh ya? Jadi setelah ditemukan kulkas, di tempat tropis ada bakteri yang bisa hidup di suhu dingin. Kalau zaman dulu bakteri yang suhu dingin tuh adanya di kutub. Sekarang dalam kulkas ada itu. Gitu. Oke, tapi kalau kulkasnya udah rusak nanti terus udah lama itu hilang tuh baunya tuh. Bau bakterinya tuh hilang, mati dia.
karena suhunya jadi normal lagi. Oke, lihat yang ke kanan. Yang ke kanan itu grafiknya lebih tajam daripada yang ke kiri. Apa artinya? Artinya adalah denaturasi. Ya udah belajar ya denaturasi. Protein itu rusak kalau denaturasi. Apakah kita bisa denaturasi, Pak? Bisa. Saat kita demam. Jadi orang tuh kalau demam itu denaturasi proteinnya, terurai. Makanya nggak bisa mikir, halusinasi. Ya, coba orang lagi demam suruh mikir, aduh, pusing, panas badannya, ditanyain, ya, siklus Krebs gimana? Waduh, ya, suruh ngitung pH dan konsentrasi hidrogen, pusing dia. Orang lagi demam suruh ngitung, gitu ya. Jadi nggak bisa berpikir karena proteinnya denaturasi. Nah, denaturasi ini kalau pada orang dewasa, ya, kita punya enzim-enzim untuk mencegah denaturasi, namanya HSP, heat shock protein. Jadi pada suhu tinggi, ya, hangat ya, bukan suhu tinggi ya, kalau tinggi mendidih memati kita. Hangat ya, suhu hangat ya, 40 derajat, 38, 39, 40. Si proteinnya itu kerja, dia ngebalikin protein-protein yang denaturasi. Ya, cepet-cepetan. Kalau lebih cepat denaturasinya ya kalah dia. Makanya orang kalau demam itu harus segera diturunkan. Apalagi pada anak, bayi dan balita. Oh, bahaya banget. Demam pada bayi dan balita itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena begitu bayi dan balita itu demam, dia enzim-enzim heat shocknya itu belum optimal. Makanya sering sekali ada bayi atau balita namanya step. Udah, langsung kejang-kejang gitu karena suhu tubuhnya saking tingginya itu kejang-kejang, udah bisa pingsan nanti. Ya, itu bahaya banget. Kenapa? Karena begitu dia step, itu denaturasinya ada kemungkinan irreversible. Wah, Pak, bagaimana kalau irreversible? Irreversible itu artinya nggak bisa balik ya. Apanya yang nggak bisa balik? Bukan yang kejang-kejang terus nggak bisa balik, bukan. Tapi protein di otaknya nggak bisa balik. Denaturasi nggak bisa balik dia ke struktur awal. Apa akibatnya, Pak? Kemampuan berpikirnya akan berkurang. Separah-parahnya bisa jadi idiot. Makanya demam pada bayi dan balita nggak boleh dianggap remeh. Segera dibawa ke dokter ya. Ditanya ini kenapa nih, demamnya kenapa? Kalau karena bakteri ya dikasih antibiotik. Demamnya karena apa? Oh, demamnya ini karena luka, sakit, ya diobati. Gitu. Oh, demamnya ini karena apa? Karena nggak jelas nih demamnya. Oh, bisa jadi karena orang tuanya. Ya, bayi itu kan hubungannya cuma sama ibunya aja. Ya, makanya ibu sedang hamil dan menyusui nggak boleh stres, harus happy. Kalau nggak nanti bayinya sakit-sakitan. Ya, karena psikologinya turun juga, itu pengaruh juga itu ke anaknya gitu ya. Ibunya sakit, anaknya sakit, kan gitu. Kan nutrisinya cuma dari ibu. Jadi ini suhu terhadap enzim sangat penting. Nah, oke ya, jadi itu di manusia. Nah, tapi pada proses industri kita butuh enzim pada suhu tinggi. Contoh apa? Yang paling gampang deterjen. Ini kita belum bicara yang di industri ya, apalagi yang di industri yang di pabrik-pabrik, di pipa-pipa. Wah, itu suhunya tinggi banget. Bisa 90-100 ya. Deterjen aja. Deterjen itu sekarang mengandung enzim loh. Ya, untuk menguraikan. Kita kena apa namanya? Es krim. Kalau dulu kan deterjen itu lemak saja mengurai lemak, tapi kalau kena es krim itu kan karbohidrat. Nggak bisa pakai deterjen biasa, harus pakai karbohidratase, ada amilase di situ ya, menguraikan nanti. Kena darah nggak bisa dicuci dengan deterjen saja, dikasih enzim protease pengurai darah gitu ya. Oleh karena itu kalau kamu pegang deterjen baru dilarutkan tuh hangat rasanya, hangat-hangat kan. Nah, jadi kita perlu enzim suhu tinggi untuk di deterjen itu. Diperolehnya dari mana? Dari mata air panas. Di mata air panas itu ada bakteri-bakteri yang cuma hidup di situ. Jadi kita kalau ambil juga harus ditaruh di air panas biar nggak mati bakterinya. Dia suhu optimalnya justru suhu panas gitu. Ya, kalau suhu dingin nggak kerja enzimnya. Begitu suhu panas dia kerja. Nah, ini contohnya telur ya, denaturasi protein. Enzim kehilangan aktivitas katalitik bila didenaturasi. Tadi saya udah cerita, ya, perubahan lingkungan dan pH akan mendenaturasi protein.
Jadi salah satu cara untuk mendenaturasi protein misalnya telur nggak cuma dengan dimasak, dirubah pH juga dia rusak. Tapi siapa yang mau makan telur yang pH-nya asam? Nggak enak ya. Atau telur yang pH-nya basah, nggak enak, pahit. Gitu ya, makanya kita masak, denaturasi gitu itu telur. Oke, jadi ini enzim. Enzim dalam bentuk aktif yang bisa bekerja namanya holoenzim. Holoenzim itu terbagi menjadi dua. Bagian yang protein namanya apoenzim, belum aktif. Untuk aktif dia harus jadi holoenzim. Nah, bagian yang bukan protein, ya, bagian yang bukan protein ini namanya gugus prostatik. Gugus prostatik. Gugus prostatik dibagi menjadi dua. Kalau dia berupa molekul organik, ya, namanya koenzim, biasanya vitamin B. Kalau dia berupa molekul anorganik, misalnya ion-ion, namanya adalah kofaktor. Kofaktor. Ko itu artinya bersama-sama, faktor. Koenzim bersama-sama enzim. Jadi bagaimana sih peran kofaktor dan koenzim ini? Jadi misalnya ini enzim punya lubang nih. Lubang ini belum tentu cocok dengan substrat. Nah, oleh karena itu ada kofaktor atau koenzim yang menjadi jembatan antara enzim dengan substrat. Sehingga bisa lebih pas antara enzim dan substrat dan reaksinya jadi efisien atau berjalan. Itu adalah peran dari kofaktor dan koenzim. Beberapa enzim memerlukan kofaktor atau koenzim untuk membantu pengikatan. Beberapa ya. Karena kayak enzim-enzim pencernaan tuh nggak perlu. Biasanya enzim-enzim dalam tubuh ini yang perlu kofaktor dan koenzim. Kofaktor ini anorganik Fe, Zn, Ca, Co, dan K. Koenzim biasanya vitamin, utamanya adalah vitamin B. Kofaktor dan koenzim dapat dijumpai pada berbagai jenis enzim. Kalau kamu lihat minuman energi ya, itu mengandung kofaktor dan koenzim banyak banget tuh, vitamin B-nya banyak banget. Kenapa? Karena enzim-enzim pengurai energi dalam tubuh kita, glikolisis, cyclos Krebs, transfer elektron, itu semua perlu kofaktor dan koenzim. Dengan menyediakan kofaktor dan koenzimnya, reaksi pembentukan energi akan menjadi lebih cepat, gitu. Itulah mengapa, ya, misalnya air zam-zam itu terasa lebih segar. Kenapa? Karena dia mengandung banyak mineral. Mineral akan mempercepat pembentukan energi, makanya seger. Air yang mengandung mineral itu akan memberikan rasa segar karena mempercepat pembentukan energi. Oh, bagus dong air yang mineral, Pak. Semua orang minum air mineral aja. Belum tentu. Mineral yang berlebih akan dibuang lewat ginjal. Ya. Jadi kalau orang yang ginjalnya bermasalah, sebaiknya minum air yang demineral. Gitu ya. Biasanya air-air yang diproses dengan reverse osmosis itu tidak mengandung mineral atau kecil, mineralnya kecil. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang bagus untuk semuanya, nggak ada. Pasti ini ada bagus untuk ini bagusnya gitu ya. Jadi air jam-jam juga sebenarnya kalau ada masalah ginjal tuh nggak direkomendasikan juga karena dia mineralnya tinggi. Kofaktor dan koenzim dapat dijumpai pada berbagai jenis enzim. Oke, ini contohnya kofaktor enzim ya. Cu2+, sitokrom oksidase, Fe2+ atau 3+. Perhatikan di sini ada atau 3+, tapi paling banyak tubuh kita perlu Fe2+. Jadi pada kondisi normal 2+ ini berubah jadi 3+ karena namanya oksidasi. Oksidasi itu mudah terjadi, yang susah itu reduksi. Ya, makanya kalau Fe2+ ini berubah jadi 3+ itu harus dibuang dari tubuh. Nah, oleh karena itu kita perlu zat besi yang baru lagi, yang 2+. Gitu ya, K+, Mg2+, Mn2+, MO, Ni2+, Se, Zn2+, ya, karbonat anhidrase, alkohol dehidrogenase, karboksipeptidase. Oke, selanjutnya beberapa koenzim sebagai pembawa atom spesifik atau gugus fungsi. Lihat nih, biositin, ya, biotin, koenzim A, kobalamin, B12. Nah, ini vitamin ya. FAD, flavin adenin nukleotida, itu vitamin B2. NAD, nikotinamida adenin nukleotida, itu dari niacin B5. Ya.
Pyridoxal fosfat B6, folat, terus ada tiamin B1. Lihat bahwa vitamin B ini banyak sekali terlibat di metabolisme energi. Makanya kekurangan vitamin B itu akan banyak terkait dengan energi. Contoh, kekurangan B1 tiamin itu menyebabkan penyakit namanya beriberi. Beriberi itu kalau dicubit kulitnya nggak balik. Ya baliknya lama gitu, elastisitas kulitnya sangat lambat. Ototnya itu nggak punya energi untuk mengembalikan kulit yang terubah strukturnya. Kenapa? Kalau zaman sekarang jarang banget orang kena beriberi. Keterlaluan kalau kena beriberi. Kenapa? Karena beriberi, vitamin B itu sumbernya dari beras, gandum. Kita kan sekarang makannya nasi. Masa kurang vitamin B? Kalau dulu zaman penjajahan, banyak orang tua kita ya terutama di Jawa itu kekurangan makan nasi. Makanya dulu kalau punya beras dibuat jadi air tajin. Ya dikasih ke anaknya. Air cucian beras sebagai pengganti susu, boro-boro susu. Ya, itu sebenarnya sumber vitamin B biar nggak kena beri-beri. Nah, terus makannya apa? Makannya debong pisang. Debong pisang nggak ada gizinya itu. Selulosa doang, cuman bikin kenyang, tapi nggak ada energinya. Jadi itu zaman penjajahan. Nah, makanya kamu sekarang yang makannya enak-enak, ya harus digunakan energinya untuk yang baik-baik gitu ya. Fokus. Nah, niacin itu B5. Niacin itu erat kaitannya dengan yang namanya depresi. Orang kalau kekurangan niacin itu depresi. Ya, makanya salah satunya sumber niacin dari mana, Pak? Kacang-kacangan. Kacang mede, kacang. Perhatiin aja orang-orang yang suka nyemilin kacang itu happy-happy itu. Orang kalau lagi bengong nyemilin kacang itu kan happy. Itu karena niacin. Seneng ngobrol sambil makan kacang gitu kan. Mede apalagi, wah lebih tinggi lagi. Paling tinggi itu kandungan niacinnya kacang mede. Makanya mede itu enak. Coklat itu kan digabung dengan kacang mede itu enak. Kenapa? Coklat itu efeknya menenangkan, serotonin ya, menenangkan coklat. Kacang mede membuat senang, antidepresan. Jadi coklat digabung dengan kacang mede itu paling bagus. Jadi kalau ada orang mau ujian, ya mau sidang, kamu kasih tuh coklat dengan kacang mede, wah seneng itu. Jadi dia tenang kan. Jangan setelah ujian baru dikasih, udah keburu stres gitu ya. Sebelum ujian dikasihnya, kasih minum susu gitu. Jangan mau ujian sidang kamu minum kopi, udah jantungnya berdetak kenceng minum kopi, tambah kenceng ujian pingsan gitu. Mau ujian minum susu, makan coklat gitu. Jadi tenang, ujian itu hahihi gitu. Jangan kebanyakan hahi juga. Marah nanti dosennya. Ya, jadi itu bagaimana makanan memanipulasi kita. Seperti telur. Telur itu mengandung tirosin. Tirosin itu triptofan. Telur itu membuat semangat. Telur, kedelai. Jadi pagi-pagi sarapan telur kedelai itu bagus. Karena dia memacu semangat. Triptofan itu nanti jadi ke adrenalin. Adrenalin kan memacu semangat. Triptofan jadi adrenalin. Jadi itu triptofan. Jadi dia memacu semangat. Tapi kalau mau ujian, jangan makan telur, jangan makan kedelai atau kacang-kacang. Kedelai jangan. Telur sama kedelai jangan kalau mau ujian. Jadi susu, coklat, gitu, mede, ya, itu ya. Jadi itu. Contoh kofaktor. Ini cara kerjanya. Jadi kofaktornya warna hijau ini. Kalau cuman enzim ketemu substrat nggak bisa masuk, nggak cocok ini. Dengan adanya kofaktor jadi pas yang warna hijau ini. Oke, ini contoh-contoh amilase ya. Dia bekerja memecah amilosa menjadi maltosa. Ini amilase mulut. Kalau amilase pankreas dia memecah amilosa menjadi glukosa langsung. Nah, ini laktos intoleran. Laktos intoleran ini kalau zaman dulu jarang, tapi sekarang menjadi sering. Ya, terjadi karena laktase di dalam usus kita yang dihasilkan oleh pankreas tidak ada atau sedikit jumlahnya, sehingga laktosa nggak bisa dipecah jadi galaktosa dan glukosa. Pada kondisi normal galaktosa dan glukosa akan diserap oleh usus menjadi energi. Pada kondisi laktos intoleran, laktosa ini nggak bisa, sehingga laktosa ini terus ke usus dan dia menjadi diare. Ada orang yang diare atau mual setelah minum susu, itu karena dia laktos intoleran. Tapi bedain ya, alergi, laktos intoleran sama nggak suka. Ada orang yang nggak suka
tapi jadi kayak alergi gitu. Padahal itu nggak suka, itu bedain. Ya, kalau dia alergi itu ya benar-benar alergi gitu. Tapi ini alergi juga ada dua. Alergi kalau dari lahir itu nggak bisa sembuh karena itu genetik. Emang dia nggak punya gennya. Tapi kalau dari lahir dulu bisa, terus sekarang nggak bisa, itu namanya terpicu. Ya bisa jadi oleh stres atau nggak pernah dilatih. Karena tubuh kita ini efisien. Tubuh efisien. Kamu nggak pernah minum susu, ya tubuh kamu nggak akan buat laktase. Begitu suatu ketika kamu minum susu, kamu pasti sakit perut. Karena nggak pernah dilatih, gitu. Sama dengan otak tadi ya. Kalau nggak pernah dilatih, ya berat. Ini saya mau menghafal kok susah pak. Sehari-hari kamu suka baca nggak? Kamu suka ngapal nggak? Nggak, bacain status doang. Status mah kan nggak dihafal. Jadi otak kamu kalau diajak ngapal susah. Karena nggak dilatih. Coba dilatih. Menghafal, dilatih, menghitung. Nanti jadi gampang. Sama kayak otot. Otot binaraga ototnya besar-besar. Dilatih. Saya nggak dilatih ya segini doang. Nggak dilatih. Gitu ya. Tulang juga bisa dilatih. Orang-orang karate itu. Wah, mukul batu bata. Batu batanya patah. Saya kalau pukul batu bata tangannya patah nanti. Gitu. Karena tidak dilatih. Tulang yang dilatih itu lebih keras, lebih padat daripada yang tidak dilatih. Otak yang dilatih, otot dilatih. Sama, enzim dalam tubuh pencernaan dilatih. Makanlah makanan yang sehat, maka pencernaan kita sehat. Kalau jajannya yang aneh-aneh, ini segala kan jajanan aneh-aneh banyak banget ini ya. Ada es naga itu yang dimakan untuk keluar asap lah, boba segala macam. Bagaimana pencernaannya mau sehat? Makanannya aneh-aneh gitu ya. Oke, makanan bayi. Dulu kalau kita nyari bayi-bayi yang alergi itu jarang gitu. Tapi sekarang kalau kamu ke mall, cari susu yang untuk anak alergi banyak. Jadi kasus alergi pada anak meningkat. Kenapa? Ini juga menarik ini untuk diteliti. Termasuk anak saya juga ya, itu ada yang alergi yang pertama itu. Nah, ini aneh juga ini sebenarnya. Ada sesuatu sebetulnya. Ini kelihatannya karena makanan kita secara negara kita nggak sehat. Jadi anak-anak banyak yang alergi. Ya, ini ada susu PHP. PHP ini partially hydrolyzed protein ya. Artinya proteinnya sudah terurai. Ya. Ini untuk bayi-bayi yang tidak bisa mencerna protein susu. Kalau dia nggak bisa mencerna protein susu, itu namanya beli susu yang PHP. Kalau dia alergi terhadap laktosa dalam susu, beli susu lactose free. Kalau alergi dua-duanya, pakai susu soya. Jadi gitu bedanya. Makanya jangan bingung nanti kalau ke supermarket kok ini ada beda-beda. Itu tergantung tujuannya yang mana. Kalau alergi proteinnya pakai yang PHP. Kalau alergi karbohidratnya, laktosanya pakai yang lactose free. Kalau alergi dua-duanya ya soya. Oke, itu adalah ini kuis, nanti pelajari sendiri aja. Untuk bahannya sudah saya upload di New LMS. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ini terkait dengan enzim. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar YouTube ya, atau diskusi di WA Group juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.